Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Salah satu korban adalah anggota aktif prajurit TNI Angkatan Darat. Sebagai Kapolda, kami sudah melaksanakan koordinasi dan berkomunikasi dengan Pangdam Jaya selaku penanggung jawab keamanan Garnisun Ibu Kota. Yang kedua juga sudah berkoordinasi dengan Pangkostrat sebagai atasan daripada korban. Terhadap para korban, tim Polda Metro Jaya kami perintahkan untuk segera mengambil langkah-langkah untuk membantu meringankan beban dalam proses pemakaman. Saya minta ini dilakukan secara maksimal agar proses pemakaman kepada korban bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kepada pelaku, pagi ini juga sudah langsung dilaksanakan pemeriksaan maraton, olah TKP, sehingga sudah didapatkan 2 alat bukti untuk diproses secara pidana. Saya ulangi, kepada tersangka sudah diproses langsung pagi hari ini juga dan sudah ditemukan 2 alat bukti berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP, sehingga pagi ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pasal 338 KUHP. Sebagai Kapolda Metro Jaya, atasan tersangka, saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, kepada keluarga korban, dan kepada TNI Angkatan Darat. Bela sungkawa saya yang mendalam atas kejadian ini. Kami akan menindak pelaku dengan tegas, akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Kami akan mengambil langkah-langkah cepat agar tersangka dapat segera diproses secara pidana. Berseiring dengan hal tersebut, tersangka juga kami akan proses secara kode etik sampai dengan hukuman dinyatakan tidak layak menjadi anggota Polri. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan penjelasan awal saya ini bisa memberikan gambaran. Untuk selanjutnya secara detail kasus ini akan dijelaskan oleh Dirkrim yang melaksanakan olah TKP dan perwakilan dari dan Komandan Garnisun Ibu Kota Pangdam Jaya hadir, Kapemdam Jaya Letnan Kolonel Infantri Herwin
dan nanti akan didampingi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Saya kira ini teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan peristiwa tindakan kekerasan dan penembakan yang dilakukan oleh saudara Bribka CS tadi pagi sekitar jam 04.00 di Cengkareng, Jakarta Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja ini adalah konversi pers yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, memberikan pernyataan terkait dengan kejadian penembakan yang terjadi di Cengkareng pada pukul 4 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Pelaku diketahui merupakan Bribka CS, ini anggota kepolisian, di mana 3 orang dilaporkan meninggal dunia dan saat ini masih dilakukan olah TKP serta pendalaman di lokasi. Motif dan tersangka hingga saat ini masih terus didalami. Sementara itu tersangka sudah diproses secara etik dengan 2 alat bukti yang sudah dikumpulkan untuk proses selanjutnya. Dan sementara itu tadi juga dinyatakan oleh Kapolda Metro Jaya bahwa pelaku akan ditindak dengan tegas dengan penegakan hukum yang berkeadilan, termasuk diproses secara etik hingga hukuman dinyatakan tidak pantas menjadi anggota kembali. Dan sementara itu tadi disampaikan juga oleh Kapolda Metro Jaya di mana 3 orang yang meninggal adalah termasuk pegawai kafe. Ada 1 orang yang saat ini masih dirawat di rumah sakit dan jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Kramat Jati. Dan kita akan kembali menyaksikan press conference dari Polda Metro Jaya. Penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polda agar permasalahan ini diselesaikan secara hukum yang berkeadilan. Pesan ini disampaikan agar satuan jajaran di bawah Kodam Jaya maupun yang ada di Jakarta tidak membuat isu-isu yang dapat merusak stabilitas keamanan di ibu kota. Kemudian yang kedua juga pesan Bapak Pangdam Jaya menyampaikan bahwa ke depan mungkin akan lebih diperketat untuk pelaksanaan patroli bersama antara Garnisun dengan Polda Metro Jaya untuk mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan nama institusi Angkatan Darat pada khususnya. Mungkin ini yang kami sampaikan kepada rekan-rekan baik prajurit di lapangan agar tidak terjadi suatu dinamika yang terprovokasi. Kita tetap mengharapkan sinergitas antara TNI dan Polri. Demikian, terima kasih Bapak. Oke, kita akan secara maraton apa yang disampaikan Pak Kapolda tadi untuk melakukan pemeriksaan untuk mempercepat berkas perkaranya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konferensi pers dari Kapendam Jaya, Letkol Herwin, yang menyatakan bahwa dari pihak TNI sudah memberikan pesan, memerintahkan untuk mengawal pemeriksaan agar selesai sesuai dengan hukum yang berkeadilan. Kenapa ini harus disampaikan? Karena tujuannya agar tidak ada isu-isu yang dapat merusak stabilitas keamanan ibu kota. Nah, kemudian tindak lanjutnya nanti tadi ditegaskan bahwa akan dilakukan patroli lebih ketat untuk mengurangi tindakan-tindakan yang menodai nama institusi khususnya TNI Angkatan Darat, dan ditegaskan juga bahwa masih akan membutuhkan sinergitas dari TNI Polri.